Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat GCC dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita mendatangkan alumni GCC angkatan 2017 ya, 2017-2018. Anissa Gina asal dari Samarinda dan sekarang sedang berkuliah di HSB jurusan Politik Wissenschaft. Berat banget. Luar biasa, Politik Wissenschaft jarang banget ada yang sebetulnya yang ambil kuliah ini gitu ya di Jerman. Tapi di sisi lain kalau gini ya Gina, saya pernah ada nemu juga teman-teman gitu yang ambil kuliah politik, tapi kebanyakan mereka yang udah master atau PhD. Nah, yang ambil politik murni dari dari S1 itu jarang banget saya temuin. Iya, benar. Gitu. Dan dari jurusan ini kira-kira apa sih yang kamu harapin? Apa cita-cita kamu gitu setelah kamu melihat dan tahu oke, ini jurusan saya dan saya suka banget sama jurusan ini. Apa cita-citanya kira-kira? Jadi presiden kah? Jadi menteri kah? Atau silakan. Sebenarnya untuk arah ke depannya itu saya masih memikirkan karena kan master hitungnya banyak, kesempatan juga banyak gitu. Dan emang jurusan saya ini tuh orang-orang tuh banyak mikir pengen jadi politikus ya gitu. Pengen jadi ini presiden ya atau apa. Perlu dilurusin lagi kalau misalkan jurusan saya itu kita belajar internasional politik gitu. Politik Jerman dan lain sebagainya. Dan juga kita mengurus kayak imigran, refugee, terus masyarakat di negara-negara yang bisa dibilang negara berkembang gitu. Nah, jadi emang saya tuh pengen jadi menteri mau juga, diplomat juga. Gitu sih lebih ke bagian situ sih, Her. Oh, oke. Begitu. Dan diharapkannya lanjut. Ya, gimana? Lanjut. Dan emang gimana? Apa yang pengen saya harapkan memang kebetulan saya untuk jiwa sosial tuh nggak tahu suka aja gitu. Jadi pengen banget ngebantu masyarakat yang kayak refugee, terus imigran, terus mungkin anak-anak kecil yang mereka punya keterbatasan dalam belajar, dalam kuliah, atau untuk wanita, emansipasi wanita yang seperti itu sih. Oke, luar biasa. Dan yang pengen saya tahu nih, karena kan sebenarnya untuk jurusan politik sendiri dari tahun ke tahun juga dari anak GCC itu belum pernah ada ya, gitu kan. Dan yang saya pengen tahu nih, nanti kira-kira di semester berapa ada penjurusannya lagi ya? Ada Richtungnya lagi, ada Schwerpunktenya lagi gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Nah, pilihannya tuh apa aja? Jadi kebetulan semester 2 dan semester 3 itu ada modul Europe Integration sama International Relations. Terus udah mulai terbuka nih, jadi modulnya nggak cuma ada bahasa Jerman, tapi ada bahasa Inggris juga. Nah, semester 4 saya udah harus praktikum, semester 5 udah harus Ausland semester gitu. Jadi pas udah selesai Ausland semester tuh dibagi sekitar semester 6 itu dipilih mau politiknya di Richtung yang mana. Udah selesai balik ke Ausland gitu sih. Oke. Oh, berarti total 7 semester atau 6 semester? 7. Dan di di semester 6 ini ada wajib magang juga, ada wajib praktikum juga. Semester 4. Oh, semester 4 ada wajib praktikum. Oke. Luar biasa. Dan yang saya tahu kan ya kalau misalnya jurusan politik itu kan sebenarnya benar yang tadi kamu bilang. Mungkin orang-orang juga banyak yang nggak tahu kayak misalnya ngambil politik mau jadi apa sih? Mau jadi anggota dewan ya atau mau jadi presiden, menteri dan lain sebagainya. Pokoknya ke arah istilahnya ke pemerintahan gitu ya. Tapi sebenarnya ketika saya pernah baca-baca pun gitu, karena jujur ada ketertarikan saya juga waktu itu sebelum saya ambil bisnis, pengen ambil politik gitu ya. Pernah baca-baca juga kira-kira karirnya jadi apa sih? Di situ banyak juga tuh sebenarnya jadi beratungskah atau konsultan politik gitu ya, atau punya lembaga riset sendiri gitu kan dan lain sebagainya. Itu luar biasa luas dan saya tentunya berharap di hari-hari kedepannya kamu bisa
maksudnya bisa mengeksplor lagi kira-kira ada Amin. apa aja pilihan-pilihan yang tersedia di sana gitu. Siap. Nah, untuk berikutnya nih, sekarang kan lagi masa-masanya pergerakan kita juga kayak dibatasi ya. Pengen kesana susah, pengen kesini susah, lagi pandemi, social distancing dan lain sebagainya. Kegiatan kamu sekarang ngapain? Lagi kebetulan kan ini lagi liburan ya? Biasanya yang namanya liburan itu kebanyakan teman-teman juga kan keliling-keliling pasti kan, ketemu jalan-jalan, keluar kota, keluar negeri mungkin atau ke negara Eropa lain. Nah, kamu sendiri gimana? Jadi kebetulan saya masih ada deadline 1 working paper untuk kuliah, terus juga kan semester 4, semester 5 udah harus keluar, harus magang dan onslan. Jadi saya masih udah nyari-nyari nih bikin application buat magang, terus juga bikin motivation letternya juga. Masih sibuk dengan segala urusan itu, terus juga kebetulan organisasi juga. Saya ikut PPI Bremen, Divisi Pendidikan, dan juga MMIB. Amazing. Jadi ada masih kebetulan sisa 3 bulan lagi baru turun jabatan, jadi ada beberapa program kerja yang masih harus kita selesain. Oke. Nah, sekarang ngomong-ngomong soal organisasi nih. Banyak sebenarnya ya pengalamannya. Kan karena saya melihat kalau orang tidak hanya orang Indonesia sih, tapi orang Jerman juga. Karena kan kalau di kampus itu mereka ada ASTA ya, organisasi kayak BEM mahasiswa juga gitu. Tapi di sisi lain saya melihat mungkin antusiasme keorganisasian itu lebih banyak didominasi sama teman-teman orang Indonesia yang ada di sana gitu kan. Kalau ngelihat PPI banyak banget sebenarnya sih, ada PPI, ada KMKI, ada Forkom, ada apa tadi kamu bilang? PPIJ, ada MMIB luar biasa itu banyak banget ya organisasi. Dan dan kamu juga terlibat gitu di situ. Nah, sekarang untuk ngebagi waktu kamu berorganisasi sama untuk kuliah gimana? Susah nggak? Atau kegiatannya sebanyak apa gitu sebenarnya untuk organisasi ini? Untuk membagi waktu, karena kan saya tuh suka yang produktif gitu jadi Senin sampai Jumat tuh udah saya kelayapan kemana gitu kan. Sabtu Minggu udah di rumah doang gitu. Jadi memang saya kalau dari semester 1 sebelum pandemi dari pagi sampai siang itu kelas pasti, entah kalau misalkan ada kelas sore juga saya maksudnya fokusnya kan, tujuan ke Jerman kan kuliah kan. Jadi saya fokusnya kuliah dulu, terus untuk masalah organisasi ya itu bisa disambil sih kalau saya untuk masalah organisasi gitu. Terus pertanyaannya yang tadi apa? Sebanyak apa kegiatannya dari organisasi sendiri? Apakah sering rapat atau planningnya ke depannya akan ada big event lain atau gimana? Itu gimana tuh? Jadi pada saat dilantik tahun lalu itu memang planningnya banyak gitu, mau ada acara ini, acara itu. Cuman gara-gara corona, jadi pelan-pelan gitu kan. Jadi kita juga nggak bisa ketemu langsung, juga dibatasin. Jadi mau nggak mau pelan-pelan harus online. Terus juga misalnya dari divisi pendidikan yang saya, jadi kita memanfaatkan media digital, jadi kayak podcast seperti itu sih. Udah 2 kali tag podcast, terus juga kebetulan mau bikin webinar ntar. Jadi sebenarnya kan kalau pendidikan identik dengan seminar gitu. Jadi ya karena corona ya udah webinar gitu. Dan insya Allah nanti ada gue star yang amazing. Nah, yang satu lagi yang MMIB kalau ngapain MMIB, aja tuh kegiatannya? Kalau MMIB saya melihat tidak hektik PPI sih. Karena saya tuh pas ikut PPI kayak wow, ternyata antusiasme orang-orang dengan PPI, wah gila banget saya ngeliat kan. Belum lagi kritik, saran, kayak wow. Tapi kalau untuk masalah MMIB ini nggak terlalu sih, dia lebih santai aja gitu. Acaranya ngapain tuh biasanya, pengajian ya atau ada apa? Pengajian, terus juga ada kayak podcast, wawancara sama ustadz gitu mungkin, terus juga ada grillen juga gitu sih. Untuk proker terdekatnya kita grillen sih gitu.
apakah seluruh mahasiswa yang ada di Bremen atau sekitarnya, kan biasanya entah Bremen ngajak Bremerhaven atau Bremerhaven ikut-ikutan. Itu maksudnya untuk PPI sendiri, apakah itu istilahnya semua mahasiswa yang ada di Bremen dan sekitarnya terlibat? Apakah hanya beberapa orang saja? Apakah hampir semua? Gimana tuh? Jadi begini, Her. Yang saya lihat di Bremen itu berkubu-kubu gitu. Macam-macam. Karena besar sih ya, dan banyak juga orang Indonesia mungkin ya. Iya, tampang A, model B, kayak gini gitu. Tugas kita sebagai PPI gimana cara kita merangkul orang-orang ini gitu kan. Nah, emang agak sulit sih. Jadi untuk misalkan ada acara kemarin Grillen, alhamdulillah itu Grillen terbesar katanya. Wow. Setelah 5 tahun Grillen jabat. Terbesar tuh gimana tuh? satu garden. Jadi kita ke danau, taman danau gitu, tapi emang iya, semua lingkungan itu alhamdulillah datang gitu, tapi nggak semuanya gitu. Jadi sebenarnya PPI itu mencakupnya ke seluruhnya. Jadi Bremen, Bremerhaven, Wilhelmshaven, Oldenburg gitu-gitu. Tapi memang antusiasme masyarakat tidak semuanya sih gitu. Dan apa namanya, kalau misalnya katakanlah nih ada ini berarti kamu udah menjabat berapa lama nih di PPI? Sampai sekarang, dari awal sampai sekarang? Baru ya? Tahun lalu November. Enggak, saya baru masuk. Oke, November sampai sekarang. Nah, sampai sekarang kamu menjabat, ada nggak sih event paling besar? Apakah yang tadi Grillen atau ada lagi yang lain? Event paling besar selama saya menjabat atau yang lain? Selama kamu menjabat? Kalau sampai sekarang masih Grillen sih, kata saya yang paling besar. Karena kita juga maksudnya gara-gara corona, kita nggak bisa membuat big event gitu loh. Jadi apa-apa online. Karena kan emang kalau PPI itu sebenarnya identik dengan Malam Indonesia ya. Kalau dari tahun ke tahun sih ya, dari angkatan saya dulu gitu. Dan apa namanya, setelah Malam Indonesia tuh ada Sport Fest gitu kan, ada event olahraga gitu. Terus juga palingan ya itu didampingi dengan yang namanya bazar makanan. Itu udah paling khas banget gitu ya, acara PPI Makanan Indonesia, Malam Indonesia, Sport Fest dan lain sebagainya. Nah, biasanya kan kalau yang lagi hektik kayak gitu tuh, itu pasti kadang-kadang orang juga kayak sibuk, terus udah gitu kayak udah hampir lupa tuh, ini gue kuliah apa organisasi gitu kan. Karena ngurusin itu emang sih mungkin mikirnya alah ini event setahun sekali nggak apa-apa lah, konsen dulu di sini mungkin. Tapi menurut kamu gimana? Apakah selama ini mengganggu atau apakah ada event yang istilahnya sampai sekarang jadi beban buat kamu sampai akhirnya ngeganggu pikiran kamu untuk kuliah gitu? Ada nggak sih yang kayak gitu? Jadi kebetulan periode tahun lalu itu sudah ngadain Malam Indonesia kan, Tour de Nusantara yang ngundang Yura Yunita. Jadi kebetulan periode ini udah rehat dulu lah, karena kan maksudnya kemarin tuh hektik banget. Dan kebetulan juga pengen ada Sport Fest, tapi tidak jadi karena corona gitu. Nah, untuk masalah mengganggu atau enggak sih saya bilang, karena tergantung dari kitanya lagi gitu. Kita time managementnya seperti apa, self managementnya kayak gimana gitu. Jadi saya berusaha nyesuaiin juga gitu sih untuk masalah ganggu. Tapi emang orang tua saya selalu ingat tujuan di sana tuh kuliah gitu. Iya, betul. Gitu tapi sih. Emang seru sih ya yang namanya organisasi juga ya, dan apa namanya banyak konflik-konflik yang lucu gitu ya kadang-kadang. Banyak dramanya. Iya, banyak drama, apalagi dulu saya juga kan kalau di Heilbronn itu karena ke Stuttgart ya nggak tahu sih. Saya mungkin lebih nyaman ikut PPI Karlsruhe daripada saya ikut PPI Stuttgart, karena jarang juga gitu ke Stuttgart karena teman-teman kebanyakan di Karlsruhe. Dan sempet lah, maksudnya kalau emang sih saya nggak terlalu involve, paling kalau misalnya apa namanya hanya ada acara-acara besar aja gitu. Kalau untuk pengurusan hariannya enggak gitu kan. Cuman ya itu
kadang-kadang saya juga bingung. Nanya nih sama teman, tahu-tahu jalan keluar, mau kemana lo? Rapat PPI, oke. Besoknya lagi, mau kemana lo? Rapat PPI. Ini sebenarnya rapat buat apa? Kenapa lo mondar-mondir tiba-tiba rapat PPI? Dan itu maksudnya ada yang istilahnya kadang-kadang menyalahgunakan itu, yang lucunya sih sebagai ajang, oke, rapat, padahal cuma pengen ngelihat ada gebetannya di situ, atau misalnya dia yang megang itu, terus udah gitu dia yang kayak ngendaliin, oke, besok rapat, gue pengen ketemu dia nih gitu. Ada kejadian kayak gitu gak sih? Ya, begitulah ya, seru-seruan. Iya. Emang agak kocak gitu ya. Tapi ya itu makanya saya juga lebih cenderung untuk ngikut radio PPI dunia daripada langsung terjun ke PPI-nya gitu. Karena lebih enak ngobrol lewat online waktu itu sih saya ngerasainnya. Cuman ya sebenarnya ya barengan dan ketemu langsung juga seru. Cuman waktu itu prioritas saya memang lebih ke kuliah. Jadi kira-kira ini kan mungkin ya karena mungkin di passion kamu juga dan jadi kamu suka dengan yang namanya berorganisasi. Cuman saran buat teman-teman, buat sobat GCC yang lainnya, kira-kira yang pengen ikut organisasi aktif dan mungkin kebiasaan dari SMA-nya dulu gitu ya, OSIS dan lain sebagainya. Pas berangkat ke Jerman pengen ikut aktif juga, saran kamu untuk mereka apa? Sarannya balik lagi harus ingat fokus sebenarnya ke Jerman tuh apa gitu. Mau kuliah atau mau traveling, mau jalan-jalan ke luar negeri atau mau organisasi atau mau pacaran atau mau apa gitu. Itu balik lagi ke kitanya gitu. Kalau saya emang fokusnya kuliah, tapi juga karena di organisasi itu kan saya juga belajar, Her. Jadi kan betul. Kita mengenal sifat orang yang entah dia egois, ambisius, yang kayak males gitu. Gimana sih cara kita menghandle orang ini gitu. Kebetulan kan saya juga di divisi saya kerjanya nggak sendiri gitu. Saya kerjanya berdua. Gimana lo nyatuin dua kepala gitu kan, yang kayak yang satu egonya begini, yang satu egonya begini gitu. Betul. Terus juga saran saya kalau memang ingin ikut organisasi harus dilihat dulu organisasinya bermanfaat nggak untuk di kehidupan kita juga gitu. Yeah. Jangan kayak ikut organisasi jadi kuliah dikesampingin gitu karena pengen entah cari nama atau pengen apa dan lain sebagainya. Itu sih kata saya balik ke diri lagi sebenarnya, jangan ikut-ikutan orang ikut PPI ikut juga biar eksis gitu. Enggak sih. Okay. Emang eksis gitu, kita dikenal orang, kita bukan hanya dikenal orang tapi kita juga harus berkomunikasi sama orang kan gitu. Betul. Nah, saran dari saya simpel aja sih itu. Fokus kuliah udah gitu. Manfaat yang kamu rasain selama kamu ikutan PP ini apa? Yang kentara banget atau yang kerasa banget gitu, kira-kira manfaatnya apa sejauh ini? Saya menjadi lebih sabar. Oh ya? Oke. Terus apa lagi? Lebih sabar, terus juga ngambil keputusan juga mulai hati-hati gitu. Lebih berkepala dingin ya? Kalau kemarin tuh saya kayak orangnya menggebu-gebu kayak udah nggak sabaran gitu. Makin kesini kayak karena kerjanya nggak sendiri sama orang-orang lain juga kalem gitu, udah mulai kalem. Terus gimana sih cara kamu ngomong ke orang gitu? Nggak bisa kita langsung mau ini dong gitu, nggak bisa kayak gitu. Maksudnya kan pendekatan ke orang itu kan butuh waktu berbulan-bulan atau berapa lama gitu. Iya, betul. Kalau dari diri. Terus juga lebih, gimana sih, saya lebih mementingkan, mulai memikirkan hal-hal kecil gitu. Jadi, hal-hal kecil itu juga harus detail ya? Lebih detail. Karena kan membuat acara itu, kita nggak cuma memikirkan hal besar aja, tapi perintilannya juga harus dipikirin. Betul. Gitu sih. Oke, luar biasa. Gina, thank you banget nih udah bisa datang ke podcast kita ya. Makasih banyak. Dan saya selalu berdoa buat semua alumni, teman-teman GCC yang lainnya untuk bisa bisa mengepakkan sayapnya lah di Jerman dan berprestasi juga. Amin. Khususnya kamu juga, mudah-mudahan kamu juga betul-betul istilah ini jurusan gue dan kamu bisa menemukan betul-betul cita-cita yang memang kamu inginkan dari dulu gitu ya di jurusan ini gitu. Dan saya berharap tentunya kita nggak lost kontak ya.
Kita terus keep in touch, ya ngobrol-ngobrol lah, kalau ada apa-apa boleh siap. Kabar-kabarin lah ya. Oke, itu aja Gina. Thank you. Vielen Dank ya nochmal und wir sehen uns vielleicht nächstes Mal ya. Auf Wiedersehen. Bye-bye. Terima kasih banyak. Oke, Sobat GCC, itu dia yang kita bisa obrolin pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan membawa manfaat buat kita semua dan menjadi inspirasi buat teman-teman Sobat GCC yang lainnya juga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan auf Wiedersehen.